Mengapa dia melakukan kemudian mau tutup semua, menghilangkan jejak? Karena dia sadar, dia punya kewenangan, dia merasa mampu mengatur. Tapi nyawa manusia itu milik Tuhan, meledak. Akhirnya kasus terbuka, rentetannya dua, ya. Satu, Satgasus disorot, kemudian IPW menyebut 5 alasan bahwa Satgasus ini dievaluasi. Pak Kapolri kemudian membubarkan malah. Kita melihat dari sisi kewenangannya dulu sebagai Kadif Propam. Ternyata setelah saya teliti, Pak FS ini juga menjabat ya dalam posisi sebagai Ketua Kasatgasus, kepala Satgasus ya. Kepala Satgasus kalau tidak salah sudah 3 periode ya. Periode pada saat Pak Idam ya, kemudian 2 kali periode Pak Listio. Jadi bahkan dia pernah menjabat 1 periode bukan kepala Kasatgasus tapi sekretaris Kasatgasus pada zaman Pak Idam menjadi ketua Satgasus. Jadi dia ini memang sudah lama di Satgasus ya, artinya berpengaruh karena sudah lama dia berpengaruh. Apalagi posisinya sebagai Kasatgasus. Dengan posisi itu secara kewenangan ini besar karena punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mewah. Saya kutip pakai tanda kutip mewah ya. Mata air istilahnya, bukan air mata. Psikotropika, narkotika, korupsi, TPPU sama undang-undang ITE. Wah ini semua perkara pidana yang terkait ini perkara pidana yang punya potensi mata air kalau istilahnya. Apalagi kasus yang ditangani adalah kasus yang atensi. Kalau sepemahaman saya, kasusnya punya melibatkan orang-orang terkenal, public figure, melibatkan potensi perkara nilainya besar dalam jumlah material. Ya, menjadi public interest case ya, menjadi perhatian publik. Kalau perhatian publik kan akan menaikkan citra ya. Kalau melibatkan orang-orang besar ini juga akan akses maupun satu hubungan ya, relasi. Kalau jumlahnya besar berpotensi juga kalau disalahgunakan besar juga penghasilannya. Saya katakan seperti itu. Nah, tetapi ada tapinya ini. Justru problem dalam 3 masa jabatan itu sebetulnya ada problematik benturan kepentingan. Apa itu benturan kepentingan? Konflik interest. Sebagai Kasatgasus kan dia melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Kalau menyimpang kan harusnya diperiksa sama Kadif Propam. Kira-kira gimana tuh? Kadif Propamnya jadi Kasatgasus, timnya menyimpang, siapa yang mau memeriksa? Maka potensi penyimpangan di sini besar. Karena tidak ada yang mengawasi Kasatgasus. Ya, Kapolri mengawasi, saya rasa tidak. Ya. Karena tidak pernah ada informasi Kapolri melakukan pemeriksaan terhadap kerja Kasatgasus kepada publik setidak-tidaknya. Ya. Oleh karena pemusatan kekuasaan yang besar ini kemudian kami melihat Sambo ini begitu berkuasanya. Ya, bahkan ada yang bilang
ini Kasatgasus ini adalah polisi elit. Kalau polisi lain tidak elit, ini polisi elit. Nah, ini membuat demoralisasi dan juga ada iri ya dari kelompok lain. Makanya menurut saya itu tinggal meledaknya saja kapan. Tinggal meledaknya saja kapan. Ternyata meledaknya saat ini. Ketika dia melakukan tindakan blunder membunuh Brigadir Yosua. Mengapa dia melakukan kemudian mau tutup semua menghilangkan jejak? Karena dia sadar dia punya kewenangan, dia merasa mampu mengatur. Tapi nyawa manusia itu milik Tuhan, meledak. Akhirnya kasus terbuka, rentetannya dua, ya, satu Satgasus disorot, kemudian IPW menyebut 5 alasan bahwa Satgasus ini dievaluasi. Pak Kapolri kemudian membubarkan malah. Karena tumpang tindih ya katanya kewenangan dengan Satuan Kerja Reserse. Selain itu juga adalah munculnya isu perlindungan perjudian. Ya. IPW mengangkat itu memang, dan juga beberapa pihak lain juga mengangkat isu perlindungan perjudian oleh praktek yang diduga dilakukan Satgasus. Muncullah sekarang kemudian skema yang beredar. Pertanyaan itu skema dari mana? Ya, itu skema itu dari polisi. Dari polisi skema itu karena seorang pensiunan bintang 2 juga mengatakan begitu di media, itu model yang dibikin sama polisi. Ya kalau polisi yang bikin maksudnya hoax apa bukan? Ada datanya, faktanya, kontennya juga memuat nama-nama ya. Tugas Pak Kapolri untuk membongkar ini ya. Bahwa itu benar atau tidak, nah itu tugasnya Pak Kapolri membongkar. Itu bukan hoax, tapi kebenarannya yang harus diuji. Jadi memang ada peredaran besar uang di sini ya, menurut saya. Oleh karena itu supaya tidak menjadi liar dan mengedepankan asas praduga tak bersalah, Pak Kapolri harus mengusut ini dengan membentuk tim. Karena nama-nama yang disebut juga itu bukan nama sembarangan itu. Kalau udah mereka bertarung, mereka akan berpihak pada yang mana? Apakah relasi kuasanya itu berdasarkan peraturan perundang-undangan? Ya ini harus kita tanya. Apakah relasi kuasanya ketika menangani tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kadifropam itu ada kepentingan? Ya, karena kan di Kasatgasus dia Kadifropam dia itu berbenturan. Apa tuh konflik interest? Kalau anggotanya dalam Satgasus melanggar peraturan kan harus ditindak, tapi dia kan kepalanya. Itu zamannya Pak Tito. Ya. Saya dulu seingat saya itu melawan gerakan radikal. Radikal berbasis agama, ya. Satgasus itu ya 5 wilayah undang-undang itu. ITE, psikotropika, TPPU, korupsi sama ITE. Internal. Saya pernah omong kan dalam pengungkapan kasus ini bahwa akan ada perlawanan. Akan ada perlawanan dari geng FS ini kepada tim sus, khususnya menyasar pribadi-pribadi tim sus. Muncul 2 hari kemudian setelah yang pertama ini muncul. Atas nama Pak Kaba, di bawahnya timnya penyidik segala macam kan. Itu perlawanan. Perlawanan. Benar nggak mereka itu? Ya harus kita lempar lagi secara normatif, Pak Kapolri harus mengusut. Tapi saya tetap sudah kasih sinyal perlawanan melalui medsos. Muncul kan? Muncul melalui medsos. Kirim masif yang menyerang Pak Kaba. Jadi ini di kepolisian ini
sikut-sikutannya kenceng. Ada faksi-faksi. Faksi berdasarkan kakak asuh, ya. Faksi berdasarkan angkatan, ya. Faksi berdasarkan kepentingan, macam-macam. Tulisan diagram itu adalah model paparan polisi kalau sedang membahas kasus. Modelnya, ya gelar perkara, ya. Terus kontennya itu hanya dimiliki oleh penyelidik atau penyidik, menghimpun keterangan, menggunakan basis teknologi untuk mendapatkan data. Sipil pernah ada di sini, nggak ada namanya penyelidik swasta. Terus yang ada ya sumber intelijen. Ya, hak untuk mengajukan banding kan sudah diatur di dalam Perkap 7 tahun 2022 ya, pasal 69 ya. Banding ini adalah hak daripada terduga pelanggar yang diputus bersalah. Nah, dalam waktu 21 hari Pak Sambo harus membuat alasan bandingnya. Nah, putusan di komisi banding nanti bisa saja merubah putusan sekarang. Yang bersalah bisa saja tidak bersalah, atau dikuatkan tetap bersalah, tetap diberhentikan. Ya, makanya harus kita lihat aja. Atau dia sedang menunggu bermain waktu pengunduran dirinya diterima, supaya putusan tersebut kemudian dibatalkan karena dia sudah pensiun, sudah mundurkan diri. Purnawiran itu buat pensiunan, dia enggak, udah dicopot. Berhenti, nggak ada lagi, nggak ada, dicopot segala hak-hak yang melekat padanya. Kita masyarakat warga negara nonton aja, kita dorong supaya mereka saling membuka, ya.